Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngelanjutin bedah buku dari Anything You Want. Jadi ini adalah part ketiga. Kalau teman-teman belum nonton part 1 dan part 2, teman-teman bisa langsung cek di playlist gue. Gue ada playlist bedah buku dan teman-teman bisa nonton video 2 part sebelumnya di situ. Nah, terakhir kita bahas halaman 15 dan sekarang kita akan bahas mulai dari halaman 16. Dan gue nggak tahu ini akan sampai halaman keberapa, secapeknya dan sengantuknya gue aja. Terus kita langsung aja mulai. Di bab ini Derek Sivers, si penulis, ngomongin tentang mulai sekarang nggak butuh pendanaan. Ini adalah hal yang penting banget karena kadang tuh kita kerap menunggu, nggak ada biaya, nggak ada modal, nyari modalin dulu deh. Enggak, kalau kata Derek Sivers, yang penting kita mulai dulu. Nanti sambil kita mulai kita tuh tahu sebenarnya kita tuh butuh berapa sih dananya, sebenarnya dengan modal yang ada kita bisa meraih apa sih. Karena seringkali kalau misalkan kita udah punya duitnya dulu, yang ada malah nanti kita menghambur-hamburkan uang tersebut dan jadinya nggak efektif dan efisien. Nah, kita langsung aja baca isinya. Hati-hati ketika seseorang, termasuk diri Anda sendiri, mengatakan bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang besar. Tapi mereka tidak bisa kalau tidak ada uangnya. Hati-hati. Karena kalau menurut gue ya, berdasarkan kalimat Derek Sivers di sini, ya masa tunggu punya uang dulu untuk bikin sesuatu yang gede? Hampir semua hal yang gede itu semuanya mulai dari kecil. Dan kebanyakan malah nggak ada modal atau modalnya sangat terbatas. Jadi jangan nunggu duitnya ada. Oke? Kita coba dari apa yang kita punya dulu. Emang tentu nggak semua orang punya privilege atau sekali lagi keuntungan yang mungkin bisa membuat mereka dengan mudah untuk membuat usaha. Tapi kalau yang gue tangkap dari Derek Sivers ini, ya mungkin kalau kita nggak punya apapun kita bisa cari kerja. Emang susah cari kerja, oh my god, ini conflicting banget. Tapi di sini satu intinya gue mengerti maksud dia. Kalau emang mau sesuatu, coba manfaatkan apa yang ada. Dan tapi kita juga harus aware, kita juga harus menyadari kalau misalkan tidak semua orang seberuntung kita dan punya akses untuk bahkan memulai dari nol. Banyak juga soalnya yang memulai itu dari minus. Jadi ya kita baca aja. Ini mungkin bisa dilakukan buat teman-teman yang mungkin posisinya udah agak lebih nyaman, udah punya alat pendukung yang mumpuni, seperti misalkan mau nge-YouTube punya HP, ya kan? Gak semua orang punya HP loh. Atau punya kuota yang unlimited dari wifi rumah. Gak semua orang punya wifi rumah. Jadi gue bingung ngomong. Tapi intinya ya udah manfaatkan yang ada. Oke, syukuri yang ada. Kalau emang belum ada, mungkin itu waktunya kita untuk bekerja dulu, untuk tidak memprioritaskan mimpi kita dulu, mungkin untuk berbisnis, untuk berkreasi. Nanti mudah-mudahan dari situ pelan-pelan setelah ada sedikit modal yang bisa membuat kita memulai, kita bisa akhirnya memulai dan pelan-pelan meraih impian kita. Oke, kita lanjut. Terus kata dia, kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, berarti mereka lebih suka pada ide untuk menjadi besar daripada melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wih, gue jadi keinget nih kata-kata Panji. Gue kayaknya sempat mention Panji juga di bedah buku 1 atau 2. Kalau kata Panji, coba lu lihat, lu lebih suka uang yang muncul dari stand up, kayak misalkan dari stand up terus dia jadi main film atau main series dan uangnya jadi banyak, atau lu sebenarnya lebih suka, atau lu suka sama stand up-nya sendiri.
Karena itu hal yang sangat berbeda. Bisa jadi lo sebenarnya pengennya jadi besarnya aja, tapi lo sebenarnya nggak suka-suka banget sama startupnya, sama stand up-nya. Atau misalkan kalau di tulisannya dari Derek Sivers, lo sebenarnya cuma pengen duit gedenya doang, tapi lo nggak suka bisnisnya. Nah, dari situ aja kalau misalkan lo udah mikir pengen jadi besar dan pengen dapat duit yang banyak, bisa jadi nanti lo burn out sendiri dan di jangka panjang itu tidak akan bisa berjalan dan boro-boro kesampaian itu target. Enggak, jadi lo harus cintai dulu apa yang lo suka. Terus abis itu untuk sebuah ide bisa menjadi sangat besar, ide tersebut harus dapat bermanfaat. Wow. Dan menjadi bermanfaat tidak butuh pendanaan. Wih. Gokil. Jika Anda ingin bermanfaat, Anda selalu bisa mulai sekarang. Dengan hanya 1% dari apa yang Anda punya di visi besar Anda. Yang gue tangkep ya di sini, intinya gas aja dulu, mulai aja dulu. Nggak usah banyak mikir deh, kayak aduh gue nggak ada ini, aduh ini belum lengkap, aduh ini nggak, jangan. Mulai aja dulu. Nanti pelan-pelan, seperti yang gue udah bilang tadi, secara nggak langsung lo akan menyadari, oh ya gue butuh A, oh gue ternyata masih kurang di B. Jadi lo bisa evaluasi juga, bisa mereview agar lo bisa menjadi lebih baik lagi nanti kalau punya bisnis atau punya karya. Tapi intinya lo tidak diem. Kalau lo diem, nggak ada yang bisa dievaluasi, nggak ada yang bisa ditingkatin, bahkan nggak ada yang bisa turun. Setidaknya walaupun mungkin yang lo mulai itu masih jelek, seperti yang gue lakukan sekarang ini, tapi kan lo punya basisnya, lo punya sesuatu yang lo bisa lihat sebagai data. Kayak misalkan di YouTube gue ini deh, gue emang tahu video gue tuh mediocre sekali dan mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi setidaknya dengan video-video yang ada, gue bisa melihat, oh gue ternyata lumayan bisa ya, lumayan rajin ya untuk bikin video, setidaknya sehari sekali, ya pernah skip sih. Terus gue bisa lihat, oh ternyata video yang ini tuh lebih disukai orang, tapi mungkin gue kurang suka bikinnya. Bisa aja kayak gitu. Oke, jadi intinya mulai dulu. Terus habis itu, emang nanti ini adalah ide 1% lo ini akan menjadi sebuah versi prototipe yang mungkin kelihatannya tidak megah. Tapi setidaknya lo sudah berada di game itu, lo sudah menjadi pemain. Lo nggak cuma jadi penonton, lo juga menjadi pemain, lo menjadi seseorang yang berada di dalam permainan ini. Di saat orang lain itu menunggu kemunculan dari garis akhir yang tiba-tiba muncul di garis awal. Weh, ini keren banget. Gak sedikit emang sih orang kayak, gue pengen cepet ini, gue pengen meraih ini. Tapi gak mau ngejalanin prosesnya, pengennya langsung ada aja di depan muka. Padahal kagak gampang cuy. Oke? Nih, dia ngasih contoh nih. Contoh, misalkan lo punya visi untuk membuat sebuah rantai internasional dari sekolah modern yang sangat berilmu, yang mementingkan ilmu banget. Terus lo langsung menggambarkan sekolah tersebut sebagai sebuah organisasi besar yang dapat mengubah dunia dengan ratusan karyawan, terus banyak perks atau keuntungan lain, teknologi yang mahal, dan lain sebagainya. Tapi lo jangan langsung ke situ, karena nggak bakal gampang cuy. Gila, itu sangat tidak realistis. Derek Sivers bilang, kalau lo emang tujuannya seperti itu, dan lo malah nunggu, pengen cepet-cepet jadi kayak gini, mendingan lo mulai dulu dengan mengajarkan seseorang sesuatu pada minggu ini. Jadi lo mulai dulu dengan mengajarkan satu orang. Dengan memulai mengajar, nggak perlu nunggu gede dulu. Terus dia bilang, cari seseorang yang mau membayar, yang mau bayar untuk belajar sesuatu. Dan temui dia terserah dimanapun, apalagi sekarang kita bisa online, mungkin mau online. Dan mulailah.
Nggak usah banyak mikir dulu, nggak usah banyak mikir, gue harus punya rencana mengajar. Ya itu bagus sih, cuma nanti kalau lu kelamaan bikin rencana yang mungkin nanti malah stuck, akhirnya lu nggak ngajar, mendingan ngajar sih. Gue setuju banget sama Derek, mulai aja dulu, cari orangnya yang bisa diajar, dan cari pengajaran yang lu juga udah bisa ngerti tanpa perlu banyak riset. Terus abis itu, dan itu tuh simple kalau kata Derek. Di bisnis tersebut, di awal bisnis tersebut cuma ada lo, cuma ada mahasiswa, cuma ada murid lo, dan notebook. Mungkin notebook di sini ya maksudnya buku, catatan. Emang simple, tapi setidaknya lo udah memulai bisnis lo. Dan dari situ lo bisa berkembang. Gak usah nunggu gede, mulai aja dulu, gak apa-apa dari kecil, tapi pelan-pelan berkembang. Terus, kalau misalkan lo ingin membuat sebuah layanan rekomendasi film, coba dengan memulai memberitahu teman-teman lo untuk telepon lo ketika telepon lo untuk rekomendasi film. Jadi lo kayak gini, misalkan telepon ke teman, gue punya rekomendasi film nih, nanti kalau misalkan lo bingung mau nonton apa, tanya gue aja ya, gitu. Ya berarti kan secara nggak langsung lo juga harus nonton filmnya. Gak bisa cuma bikin rekomendasi tapi lo nggak nonton filmnya, gimana? Terus abis itu ketika lo ini gue lanjutin Derek, ketika lo akhirnya menemukan film yang teman-teman lo suka, nanti mereka membelikan lo minuman deh gitu. Terus abis itu nanti pelan-pelan dari rekomendasi yang lo kasih dan bagaimana teman-teman tersebut suka, dari situ lo akhirnya berkembang, akhirnya kayak evaluasi, oh kayaknya teman gue nggak suka film ini, oh ternyata kalau tipikalnya kayak teman gue yang A lebih cocok film A, B, C, D, seperti itu. Terus dia bilang, lo pengen bikin sebuah airline baru, sebuah maskapai penerbangan baru, waduh. Emang tapi mimpi harus besar ya, Bo, kan kita nggak pernah tahu mimpi orang. Kalau kata dia, nanti kalau misalkan lo berada di sebuah bandara, terus penerbangannya dibatalkan, coba lo tawarkan ke semua orang di gate tersebut kalau misalkan lo akan menyewa sebuah pesawat kecil untuk menerbangkan orang-orang yang dibatalkan penerbangannya ini ke tujuan mereka, jika mereka mau berbagi atau patungan pada biaya sewanya itu. Oh, wow! Menarik, tapi risikonya cukup gede, Bu. Dan ternyata itu bagaimana cara Richard Branson memulai Virgin Airlines. Wow, jadi dia intinya nyarter pesawat dulu, Bu. Oke. Dia bilang, si Derek memulai dengan sederhana, memulai dari kecil, itu akan memberikan 100% dari energi lo untuk benar-benar menyelesaikan masalah real, masalah nyata untuk orang-orang yang nyata juga. Jadi intinya benar-benar praktikal, benar-benar jelas yang dilakukan dan emang solutif. Dan hal tersebut memberikan lo sebuah fondasi yang kuat sebagai titik untuk bisa mengembangkan diri atau mengembangkan bisnis lo. Dan memulai dengan sederhana akan mengeliminasi berbagai gangguan dari infrastruktur yang besar dan to the point. Betul, karena kalau misalkan terlalu besar nanti kita bingung kalau nggak mulai dari awal ya. Kayak, aduh sewa ruangan kantor belum dibayar nih, aduh listrik juga mahal. Padahal kayak mungkin income-nya belum gede-gede banget, belum stabil. Amit-amit. Terus abis itu, dan hal tersebut akan membuat lo bisa mengubah rencana lo secara instan. Bisa pivot dengan mudah tanpa perlu mikirin banyak hal, mikirin orang lain, mikirin status perusahaan dan sebagainya macamnya. Karena lo bekerja dengan erat dengan pelanggan-pelanggan pertama yang benar-benar ngasih tahu lo, gue sebenarnya butuh A lo bisa nggak sediain A? Oh iya bisa.
kayak langsung loh, satu arah, enggak dua arah, bener, dua arah tanpa perlu banyak perantara. Terus Derek memberikan contoh dari dirinya sendiri. Karena gue udah pernah bikin website untuk CD gue sendiri, versi pertama dari cdbaby.com, itu emang hanya membutuhkan gue beberapa hari untuk bikinnya. Dan it did almost nothing. Dan itu sebenarnya nggak banyak yang ditawarkan. Jadi di website tersebut hanya ada beberapa daftar dari CD yang dijual, dan di setiap CD tersebut ada tulisan beli sekarang atau tombol buy now. Dan mengeklik tombol tersebut akan meletakkan CD yang lo pilih di keranjang, dan secara langsung menanyakan lo tentang informasi lo, tentang alamat, tentang nama. Dan ketika lo mengisi informasi lo, nanti website tersebut akan langsung email deh ke direknya. Dan ya udah gitu aja. Jadi di tahun pertama cuma kayak gitu tuh, website-nya simple banget, nggak ribet-ribet copywriting dan sebagainya macamnya. Dan hanya hal itu yang dibutuhkan untuk bisa membuat website CD Baby tersebut memberikan sebuah keuntungan secara moneter. Derek bilang dia hanya menghabiskan $500 untuk membuat CD Baby. Dan di bulan pertama dia bisa meraih $300. Lumayan, lebih dari 50% model. Dan di bulan kedua dia bisa meraih $700. Balik modal dan untung. Dan ya udah setelahnya profitable terus, ngasilin profit terus tiap bulannya. Jadi intinya kalau kata dia, ide lu tuh nggak butuh pendanaan untuk dimulai. Lo nggak butuh lulusan MBA atau klien besar atau endorsement orang besar atau endorsement influencer atau sebuah lucky break atau kayak sebuah keuntungan yang besar atau ya banyak alasan lain untuk tidak memulai. Keren. Jadi intinya mulai aja dulu, jangan banyak alasan. Oke. Gila, udah 17 menit aja nih. Gue cuma bahas satu bab doang loh. Cuma bahas ini sebenarnya singkat banget. Dan jujur karena gue cukup lelah hari ini, sudah jam 10 malam, dan seperti di video gue sebelum ini, gue pengen tidur cepet, jadi gue sudahi dulu. Thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau misalkan teman-teman punya semacam saran atau kritik, boleh banget langsung share di kolom komentar. Sekian dulu untuk hari ini, dan semoga gue tetap lanjut untuk bikin bedah buku dari Derek Sivers. Semoga bisa lebih lama durasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!